makan ketupat. Ketupat dimakan, duduk di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Obrolan komunitas pagi hari ini edisi Kamis di tanggal 19 Juni 2025 bareng Mita tentunya. Dan juga tadi sudah Mita sounding bahwasanya kita hari ini bakal ngobrol sama teman-teman dari Senyum Anak Nusantara atau SAN Chapter Palembang. Nah, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita bakal ngobrol sama dua teman kita. Ada Kak Salsabila dan juga Kak Anjani dengan tema 1000 Senyum Nusantara bersama Senyum Anak Nusantara. Nah, untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang bisa menyaksikan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga bisa bertanya bersama teman-teman kita melalui line WhatsApp kita di 08977884 dan juga bisa melalui live chat di aplikasi kami RRI Digital dan juga live kami di YouTube Pro 4 Palembang. Untuk itu langsung saja kita bakal sapa terlebih dahulu dua teman kita yang sudah hadir di studio Pro 4 pagi hari ini, ada Kak Salsabila dan juga Kak Anjani. Selamat pagi Kak. Pagi. Oke, jadi ini adalah teman-teman kita pendengar dari Senyum Anak Nusantara SAN Chapter Palembang ya. Oke. Kita tahu nih bahwasanya SAN ini banyak sekali program kerjanya gitu. Terus juga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan juga banyak sekali. Nah, tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu dengan Kak Salsabila sama Kak Anjani. Kira-kira mereka di divisi apa sih, di bagian sebelah mananya dari SAN ini ya. Baik, kalau begitu Kak Salsabila sama Kak Anjani boleh kenalan dulu sama pendengar perompat dari Palembang pagi ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Salsabila Trinisa. Di sini aku sebagai sekretaris umum di Senyum Anak Nusantara Chapter Palembang periode 2025. Oke, kalau di sebelahnya ada siapa ini? Halo semuanya, aku Anjani Nuraini Alsania. Di SAN Chapter Palembang 2025 ini aku diamanahin sebagai Ketua Divisi Medinfo, Media dan Informasi. Oke, jadi di divisinya masing-masing ya teman-teman kita ini. Nah, kan SAN ini udah sering banget main ke Studio Pro 4, terus juga main ke RRI. Tapi mungkin di tengah-tengah kita ini ada pendengar yang baru kali ini bertemu atau mendengarkan siaran kita bersama Senyum Anak Nusantara ini. Jadi mungkin dari Kak Sania, iya benar ya. Aku juga bingung ya. Kak Salsabila sama Kak Anjani mungkin mau memperkenalkan dulu kira-kira apa sih SAN ini? SAN ini seperti apa kerjanya atau program-programnya seperti apa? Atau dari kapan berdirinya Senyum Anak Nusantara Chapter Palembang ini? Boleh Kak? Oke, untuk SAN itu merupakan komunitas yang dibuat untuk para anak muda yang punya kemauan untuk berbagi bersama dalam kegiatan sosial. Nah, di sini SAN ini didirikan itu di Kediri, Kak, tahun 2019. Dan untuk di Palembang itu baru ada tahun 2020. Lalu untuk kegiatannya itu kita banyak program kerjanya. Yang pertama itu ada 1000 Senyum Nusantara, terus ada Ekspedisi Merah Putih itu yang memperingati Hari Kemerdekaan, terus Hari Anak Nasional, ada juga Sekolah Nusantara. Oke, jadi dari 2020 sudah ada di Kota Palembang. Kalau untuk teman-teman sendiri bergabung di SAN ini apakah baru di 2024 ini atau dari 2020 sudah bergabung bersama SAN ini? Kalau dari kami itu dari 2024 ya. Iya, 2024.
Oke, dari 2024 sampai saat ini ya di 2025. Oke, kalau Kak Salsabila sama Kak Anjani sendiri kan sama di 2024. Ketika pertama kali untuk bergabung di SAN atau Senyum Anak Nusantara ini, apa sih yang ngebuat kalian tertarik dengan komunitas ini? Kalau bisa dikatakan ini kan Senyum Anak Nusantara ini banyak ya anggotanya. Kenapa kalian tertarik untuk bergabung? Kalau dari aku sendiri itu mulai dari ngeliat dari Instagram teman dimana dia udah join SAN duluan, dan aku ngeliat tuh kayak seru aja gitu ngajar-ngajar anak-anak, terus juga ke panti-panti, bahkan ke tempat-tempat yang mungkin terpencil di Kota Palembang ini. Jadi lebih ke terdorong jiwa sosialnya untuk jadinya masuk ke SAN Chapter Palembang. Oke, kalau kakaknya gimana? Kalau aku itu karena yang paling utama tuh karena aku suka anak-anak, terus aku juga punya waktu luang pada saat itu, terus scroll Instagram lah kayak sosmed, ada organisasi apa nih atau komunitas apa yang bisa aku masukin, terus ternyata ketemu SAN ini, dan ya aku pilih SAN karena fokusnya ke anak-anak dan seru juga kegiatannya itu kayak kunjungan ke panti-panti tadi, terus juga bertemu anak-anak dan kita menebar senyuman gitulah. Oke, sesuai sama nama komunitasnya ya, 1000 Senyum Nusantara. Nah, itu tadi kan memang dari di sini di Senyum Anak atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 1000 Senyum Nusantara ini kan pastinya akan dilaksanakan oleh SAN. Selain pastinya akan membantu anak-anak di panti asuhan seperti kata kakak tadi, terus juga mengajar dan sebagiannya. Kira-kira Kak, selain itu apa sih yang ngebikin SAN ingin di Palembang sendiri kan banyak nih komunitas yang kata kita ngajar segala macam. Apa yang membuat SAN beda dari komunitas-komunitas lainnya? Kalau menurut aku yang membuat SAN Chapter itu beda, dia itu lebih diutamain untuk anak-anak, karena kalau biasanya kalau dari komunitas lain itu kan gabungan, kalau dari SAN sendiri itu khusus untuk anak-anak yang dimana itu maksimalnya 25 tahun ya? 17 maksimalnya 17 tahun, dan itu juga kita ada proker tersendiri yang paling besar itu proker Sekolah Nusantara yang dimana itu diadainnya 3 bulan. Selama 3 bulan itu kalau tahun kemarin itu dari September sampai Desember. Oke, berarti itu program kerja tahunan ya? Iya, benar. Oke, setiap tahunan 3 bulan ya dalam satu periode gitu. Oke, nah berarti kan Kak dari SAN-nya sendiri ini banyak program kerjanya, ada yang tahunan, mungkin ada juga yang bulanan. Nah untuk kegiatan kita yang kali ini yaitu 1000 Senyum Nusantara ini merupakan kegiatan tahunan atau rajin dilakukan setiap bulan nih Kak, atau per 3 bulan seperti itu? Kalau untuk 1000 Senyum Nusantara ini di setiap tahunnya, jadi per tahun. Itu biasanya sebelum kegiatan Hari Anak Nasional diadainnya. Oke, berarti sebelum Hari Anak Nasional ya diadain. Benar-benar berarti memang mendekati anak-anak ya, ruang lingkupnya selalu anak-anak. Baik. Nah, untuk tema tahun ini sendiri Kak, kenapa mengambil tema 1 senyum 1000 harapan, 1000 senyum 1 juta kebaikan? Itu kenapa sih? Menarik banget kata-katanya. Kenapa memilih tema itu untuk tahun ini? Kalau dari tema sendiri kan itu ada 1 senyum 1000 harapan, 1000 senyum 1 juta kebaikan. Itu juga nyambung sama kegiatannya. Jadi kan 1000 Senyum Nusantara. Nah, jadi itu bersangkutan, terus juga lebih ke biar fun aja sama anak-anaknya sih kayak gitu. Oke, lebih dekat ya, benar-benar kayak menyatu lah seperti itu. Nah, jadi kan kegiatan ini bersinggungan sama anak-anak Kak. Kalian yang sering langsung terjun ke lapangan, gimana sih pengalaman kalian tentang anak-anak ini? Mungkin kalian kan ke panti asuhan, anak-anak di panti nggak 100% ada yang bersekolah secara bukan normal sih, resmi ya, sekolah-sekolah resmi, mereka mengandalkan belajar di rumah. Itu gimana? Kalian yang bersentuhan langsung bersama mereka, kira-kira apa sih kesulitannya Kak bersama anak-anak panti itu? Untuk kesulitannya itu mungkin yang paling sulit misalkan kita ketemu sama anak yang
cukup lumayan aktif, yang dimana dia mungkin karena di panti ya Kak, mungkin dia butuh, bukan kurang kasih sayang, tapi kayak kasih sayangnya tuh nggak terpenuhi nggak terpenuhi secara. Jadi seringkali aku tuh ketemu sama anak yang kayak minta diperhatiin gitu loh Kak, kayak misalkan dia jahil atau apa, tapi untuk kita sendiri itu ya kita tanggepin, terus kayak kita tanyain, terus ajak-ajak cerita aja, terus ya didalemin gitu. Oke. Kalau dari Kak Anjani sendiri gimana Kak Anjani? Kalau dari aku sendiri itu yang paling berasa banget pas sekolah Nusantara, karena di situ kan banyak anak-anak yang memang kami ngambilnya itu di Kertapati ujung sana ya. Dan kita itu banyak banget anak-anak yang emang ada yang putus sekolah kayak gitu. Jadi mereka mungkin udah sering main. Jadi di San ini juga bukan cuman belajar, jadi sambil main juga, sambil ngebiasain, emang mereka seringnya main, jadi kita ajak main tapi sambil belajar gitu. Oke. Jadi benar-benar dibiasain bermain sambil belajar karena memang banyak anak-anak yang putus sekolah ya. Oke, di daerah sana gitu. Nah, untuk tahun ini sendiri kan kegiatan tahunan dari San sendiri ya Kak, untuk 1000 Senyum Nusantara bersama Senyum Anak Nusantara ini. Kira-kira apa sih Kak yang menjadi tujuan kalian mengadakan kegiatan ini di tahun 2025 ini Kak? Kalau tujuannya sendiri itu karena San Chapter Palembang ini mau di awal prokernya berbagi kebaikan dan berbagi senyum untuk anak-anak. Karena sebelum ke acara, pasti setiap acara tuh ada beda tema-temanya gitu, dikasih sama pusat. Jadi untuk tahun ini di SSN itu ada ngambil tema sanitasi dan cuci tangan. Jadi kita sama anak-anak itu nanti bakal ngasih tahu caranya cuci tangan yang baik gitu. Oke. Intinya lebih mengajarkan anak-anak cara bermain sambil belajar dan juga menjaga kebersihan. Itu hidup sehat lah ya gitu untuk anak-anak. Pastinya juga di sini dari San Chapter Palembang juga pendengar, mereka ingin ningkatin rasa kepeduliannya dan kasih sayang terhadap anak-anak tadi seperti kata Kak Salsabila. Mungkin mereka dapat kasih sayang, tapi kasih sayang itu nggak sepenuhnya. Jadi mereka caper-caper gitu ya, caper-caper dikit ya. Dan juga pastinya ini sih memberi motivasi ya buat teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang mungkin yang ingin bergabung langsung bersama San Chapter untuk ikut terjun ke lapangan menemui anak-anak di panti asuhan ini, sebenarnya begitu. Nah, untuk kegiatannya sendiri Kak, ini kan kegiatan tahunan dilakukan 1 tahun sekali. Kira-kira di tahun 2025 ini untuk kegiatan ini dilakukan di kapan nih Kak? Oke, untuk kegiatan 1000 Senyum Nusantara itu dilakukan pada tanggal 29 Juni 2025 nanti di Panti Asuhan Fatmawati, Sukawinatan. Oke. Jadi memang benar-benar daerah-daerah daerah 3T. Agak jauh 3T, agak jauh, ya, terpencil. Terpencil, terpelosok, tertinggal. Oke. Jadi bukan kita bilang daerah sana itu ya, tapi memang 3T-nya tuh tertuju gitu. Benar. Udah survei dong pastinya. Iya, udah. Sebelum kita datang ke satu tempat pastinya kita sudah survei dan melihat terlebih dahulu kan sama orang kakak-kakak. Nah, dari kegiatan ini sendiri Kak, apa sih yang menjadi goals kalian sehari anak-anak dari komunitas Senyum Anak Nusantara sendiri yang menjadi goalsnya? Kira-kira dengan adanya kegiatan ini kalian akan berharap bagaimana sih feedbacknya dari anak-anak itu sendiri Kak? Yang paling utama karena judulnya itu 1000 Senyum Nusantara, kita berharap anak-anak itu bahagia, happy, kayak melupakan semua masalah yang ada lah ya, walaupun masih kecil tapi pasti punya masalah juga. Jadi kami harap mereka senang dengan kedatangan kami dan juga mereka mendapat pengetahuan untuk apa yang kami kasih ke mereka. Oke, jadi memang kembali lagi kita menantikan senyum-senyum indah Iya. ya. Senyum-senyum itu
lukis di wajah anak-anak yang ada di sana. Baik kalau begitu. Nah, untuk dulu pendengar Pro 4 RRI Palembang mungkin mau tanya sama teman-teman dari Senyum Anak Nusantara pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp ya di 0897784888 karena nanti kita bakal ngobrol lagi. Kita pending dulu ngobrolnya, masih banyak yang bakal kita obrol ke bareng kawan-kawan kita dari Senyum Anak Nusantara mengenai 1000 Senyum Nusantara kali ini. Dan mereka mengambil tema 1 senyum 1000 harapan, 1000 senyum sejuta kebaikan. Keren. Maka dari itu tetap di 88,4 FM dan juga stay tune di YouTube kita untuk mendengarkan cerita kita selanjutnya bersama Senyum Anak Nusantara.
Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau? Anu Kak, janganlah Kak. Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
rasane nang ngendi-ngendi padha bae rupane sing beda kana karo kene tempe putih berarti urung mateng tempe coklat berarti wis mateng tempe ireng berarti anu geseng tempe putih coklat ireng aku seneng. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini pendengar kita kembali bakal ngobrol sama kawan-kawan kita dari Senyum Anak Nusantara mengenai kegiatan mereka. Ada 1000 Senyum Nusantara bersama Senyum Anak Nusantara. Yang tadi sudah di-spill sedikit sama Kak Salsabila dan Kak Anjani, bakal dilakuin di Panti Asuhan Fatmawati Palembang di Minggu 29 Juni 2025 ini. Jadi memang teman-teman kita dari Senyum Anak Nusantara akan datang langsung, bermain langsung bareng anak-anak yang ada di panti asuhan ini. Nah, kita bakal tanya sama kawan-kawan kita ini, kira-kira bentuk dari kegiatan ini kan sudah kita tahu secara garis besarnya. Kira-kira lebih mendalamnya lagi seperti apa? Tadi kan ada bermain, belajar. Nah, untuk belajar atau kegiatan lainnya yang mungkin bisa memberi kebahagiaan sama kawan-kawan kita di panti atau anak-anak di panti ini, bentuk kegiatannya seperti apa? Biar pendengar Pro 4 RRI Palembang juga tahu, jadi bisa membayangkan dan mungkin tertarik kageknya di akhir obrolan ini untuk memberikan sedikit bantuan melalui teman-teman kita ini untuk adik-adik kita di panti. Nah, langsung saja
Mita bakal tanya sama Kak Salsabila atau Kak Anjani, kira-kira siapa yang nak jawab. Bentuk kegiatan kalian ini kan Kak datang ke panti asuhan, ngajarin mereka, terus bermain, terus tadi katanya berperilaku hidup bersih, cuci tangan segala macam. Selain itu Kak, untuk tadi kan pasti ada sesi kita bakal belajarnya nih di sini. Nah, untuk belajarnya sendiri kalau lagi main ke panti begini, apa sih Kak yang diberikan atau diajarkan sama adik-adik kita di panti ini Kak? Kalau dari acara SSN ini kan udah ada temanya yaitu sanitasi dan juga cuci tangan. Jadi di mana nanti mungkin dari anak acaranya itu bakal ngasih tontonan terlebih dahulu gimana cara cuci tangan yang benar. Terus abis itu ngasih mungkin pemaparan materi sedikit untuk adik-adiknya. Terus abis itu langsung praktik. Jadi ada nanti mungkin ada perwakilan dari adik-adiknya buat praktik cuci tangan. Oke. Selain itu ada nggak sih Kak kayak belajar kayak mengenal angka, mengenal huruf, atau itu nantinya di Sekolah Nusantara belajarnya? Ada, tapi nanti di Sekolah Nusantara. Oke, jadi anak-anak ini nanti akan digiring juga kalau mau bergabung di Sekolah Nusantara ya untuk itu. Kalau untuk itu di Sekolah Nusantara nanti kita bakal cari lagi, survei lagi tempat yang 3T tadi. Oke, jadi survei lagi. Oke, jadi memang selalu berpindah-pindah ya mencari tempat-tempat baru di mana mungkin anak yang di daerah ini sudah selesai pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, untuk 2025 nih, kemarin kan di 2024 kalau nggak salah di daerah Kertapati ya tadi. Nah, kalau di 2025 bocoran sedikit untuk Sekolah Anak Nusantara daerah mana sih Kak? Kalau Sekolah Nusantara itu kayaknya belum disurvei. Oh, belum survei ya? Oh iya, masih bulan berapa ya? Karena setiap kegiatan itu kan beda-beda. Jadi persiapan kegiatan yang selanjutnya dulu baru nanti di Sekolah Nusantara gitu. Oke, jadi fokus ke kegiatan yang ada sekarang. Berarti ini kan kegiatannya cuma 1 hari ya Kak? Berarti dari pagi sampai sore dong? Atau gimana tuh? Kegiatan itu dari pagi sampai siang aja, sampai jam makan siang. Jadi dari pembukaan sampai nanti makan siang bersama di panti asuhan. Oke, jadi dari pembuka sampai makan siang bersama di panti bareng teman-teman ya atau anak-anak dari panti asuhan sendiri. Baik. Nah, untuk San sendiri kan bentuk kegiatannya seperti itu. Banyak sih teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang mungkin lebih tertarik untuk saat ini. Nah, kira-kira Kak, mungkin dari teman-teman kita yang dengerin kita di pagi hari ini mulai tertarik nih dengan Sekolah Anak Nusantara. Cara untuk bergabung nih, mungkin nantinya akan ada rekrutmen atau gimana? Itu gimana untuk cara bergabung sendiri? Kakak kan bergabung dari 2024 ya? Berarti udah hampir 1 tahun dong? Iya. Nah, itu bergabungnya gimana dulunya? Untuk bergabungnya itu nanti cek aja ke Instagram kita @sat.palembang2020. Nanti di situ ada, kita bakal open recruitment, dipantengin aja. Dan untuk itu kita nggak ada syarat khusus, paling umur itu dari umur 17 tahun sampai 25 tahun. Dan nggak ada sih Kak, kayak ya yang mau dan ada kemauan aja. Oke, yang mau dan ada kemauan untuk bergabung. Tapi untuk sekarang lagi tutup dulu. Iya, ya. belum buka. Oke. Jadi untuk teman-teman anak-anak muda yang lagi dengerin Pro 4 pagi ini, lagi di perjalanan atau lagi santai-santai juga boleh di-follow dulu Instagramnya. Nah, kita tadi kan membuka line telepon, line WhatsApp ya Kak, untuk teman-teman Pro 4 bertanya di 08977884 884. Nah, ada pertanyaan dari Siti di Tanjung Barangan. Katanya untuk San sendiri mendapatkan dana untuk melaksanakan program kerja apakah dari San Pusat atau melalui donasi-donasi. Nah, itu dia tadi baru kita mau tanyain ya. Untuk setiap kegiatan mereka mendapatkan dari mana nih cucuran dananya? Kalau kata orang-orang di pusat itu kan kucuran dana. Kalau San sendiri ini dari mana sih Kak biasanya? Kalau kita itu dari open donasi dan kita juga ngajuin sponsor ke perusahaan-perusahaan atau UMKM yang mau. Oke. Dan open donasi itu juga ada beberapa juga kita ada anak divisi kita entrepreneur namanya,
itu juga ngebantu dengan ngejualin produk dan itu menambah pemasukan untuk kita juga. Oke, jadi memang dari produk-produk UMKM Iya. gitu kan, perusahaan-perusahaan diajak kerjasama begitu. Kalau dari San Pusat sendiri Kak, apakah cuman bukan cuman ya, tapi apakah cuma sih kayak ngeberi program-program kerja, terus pastinya sponsorship tetap kita cari sendiri dari Palembang ya. Iya. Oke, tanpa ada memang dari pusat ya, dari San Pusat, karena memang sama-sama komunitas volunteer juga ya. Iya. Cuman di Palembang ini baru dari 2020. Keren banget untuk teman-teman. Jadi memang sampai saat ini masih mencari sponsorship untuk kegiatan ini Kak? Masih banget. Oke. Jadi kalau misalkan ada UMKM yang mau banget bisa bekerja sama-sama kita karena lumayan juga feedback dari kita. Oke, lumayan feedbacknya ya, bisa dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan. Nah mungkin ada yang tertarik Kak, mau gimana nih caranya untuk menjadi sponsorship di acara ini, UMKM ataupun perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha lain yang ingin bergabung di kegiatan ini, itu gimana caranya Kak? Kalau untuk sponsorship mungkin bisa langsung aja hubungin ke WhatsApp 0882 76 36 dan 1848. Kalau untuk donasi itu bisa langsung ke Dana e-wallet ya 0859 56477505. Oke, nah kalau teman-teman tadi mungkin agak nggak kedengeran nih, atau mungkin kecepatan atau apa, atau nggak jelas ya, kita kan nggak tahu nih, pendengaran orang beda-beda ya. Itu bisa dilihat nggak sih di media sosial kalian untuk nomor donasi dan nomor sponsorship tadi? Bisa banget, bisa langsung aja ke Instagram San, ada di @san.palembang.2020. Oke, jadi teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang bisa follow dulu Instagramnya untuk informasi-informasi lainnya, informasi lebih lanjut lah ya. Jadi bisa nantinya dipantau barangkali dulu-dulu pendengar Pro 4 RRI Palembang, kawan-kawan Cik Mitan bergabung, boleh langsung ke Instagramnya dulu, dijingok-jingok kapan open recruitment, kapan ada pencarian volunteer baru jangan sampai kamu lah daftar kamu udah melo, jangan kalau daftar nian, melo nian kegiatannya, biar tahu mencari itu cara komunitas rame-rame. Oke, kalau tadi yang nak berdonasi boleh juga langsung berdonasi, cari amal kan ya, kapan lagi mencari itu, kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu capek, sekarang sudah sat itu ada kawan-kawan kita yang bantu menyalurkan untuk kawan-kawan kita di panti asuhan. Nah setelah kegiatan ini Kak, kedepannya ada nggak sih kegiatan-kegiatan lain di bulan berikutnya? Ini kan di bulan Juni nih, Juli ada lagi nggak sih? Ada. Oke, kalau boleh cerita sedikit, di spill dikit apa tuh kegiatannya? Kita hampir setiap bulan itu ada. Di Juli nanti kita ada Hari Anak Nasional, itu memperingati Hari Anak. Terus Agustusnya kita ekspedisi Merah Putih. Nah, itu memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, kalau ekspedisi Merah Putih apakah melibatkan anak-anak juga atau gimana? Iya benar. Jadi kalau tahun kemarin itu kita ngadain lomba sama anak-anak kayak makan kerupuk dan lain-lainnya gitu. Oke. Sama kayak ini ya, berarti apa, lomba 17 Agustus RT-an ya. Lebih ke anak-anak di daerah-daerah 3T tadi. Oke, seru banget ya. Sepertinya aku akan bergabung ya untuk menjadi tim hore-hore gitu kan, panas-panas gitu, main sama anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ada lagi nggak? Itu kan di Agustus nih, September, aduh tiap bulan dong ya kalian kumpulnya. Kalau itu kemungkinan kita ada Sekolah Nusantara yang 4 bulan atau 3 bulan. Oh iya betul, di penghujung tahun. Berarti memang benar-benar tertata banget ya, setiap bulan di ujung tahun sudah ada Sekolah Nusantara. Nah itu berarti program kerjanya tahunan ya Kak? Itu sama nggak sih seluruh Indonesia untuk program kerja tahunan itu? Iya ada, kalau misalkan itu kan tadi beberapa itu dari program pusat. Nah mungkin nanti dari chapternya sendiri itu ada program sendiri lagi nantinya gitu. Beda-beda. Oh jadi program pusatnya ada, program tambahan dari kita sendiri ada. Seperti itu. Keren ya. Berarti memang semua kegiatan yang kalian lakukan itu benar-benar dari hasil donasi dan sponsorship dari UMKM serta perusahaan yang ada ya. Benar. Oke, keren banget loh anak-anak muda ini. Itu gimana sih kalian, berapa orang untuk saat ini yang bergabung bareng kalian di San Chapter Palembang ini?
Untuk total anggotanya itu ada 180 anggota untuk tahun ini. 180 anggota. Jadi kayak kalau acara-acara rame duluan ya. Iya, rame anggotanya. Tapi untuk setiap kegiatan pasti serame itu yang datang. Rame banget. Rame bener. Oke, keren ya. Berarti memang benar-benar kayak kalau Juang Palembang tuh di Kipu ini ya serame itu 180 Puncak Yasin gue bang langsung tekabul itu 180. Nah itu pastinya setiap tahun bakal open recruitment. Iya benar. Terus juga kadang kami di Sekolah Nusantara itu karena 3 bulan, kadang sehari itu buka open volunteer, sehari bersama San gitu. Oke, jadi udah banyak anggotanya, ditambah lagi ada volunteer ditambahin. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran pengen coba-coba ikut ya bisa coba di satu hari bersama San itu bisa ya. Keren ya. Oke. Jadi tapi nantinya kalau ada Sekolah Nusantara kayak sepertinya kita bakal ajak obrol lagi karena itu yang programnya panjang banget. 4 bulan ya. 4 bulan bersama anak-anak itu ya. Nah, kalau itu Kak, boleh di-spill sedikit nggak sih di tahun 2024 kan sudah kalian laksanakan karena kalian sudah bergabung di San Chapter Palembang di 2024. Selama berapa bulan waktu di 2024? Kurang lebih 3 bulan. Iya, 3 bulan ya. Apa aja sih Kak yang diajarkan bareng adik-adik itu selama kurang lebih 3 bulan itu? Kalau di tahun kemarin tuh kita setiap minggunya beda-beda pelajarannya. Kayak misalkan untuk anak menengah untuk anak yang kelas bawah itu biasanya dihitung-hitungan, baca. Terus kalau udah menengah ke atas itu beda di levelnya aja sih Kak gitu. Oke, berarti memang dari awal kalian harus membedakan levelnya dulu ya. Yang usia sekian sampai sekian. Apa sih yang paling sering kalian temui kalau kalian lagi di Sekolah Nusantara? Ada nggak sih anak yang bisa kita bilang umurnya udah 10 nih, 10 tapi dia belum tahu angka, belum tahu huruf? Itu pernah nggak sih kalian temuin yang kayak gitu sekarang di Palembang untuk 2024 di zaman yang kata kita udah maju, pendidikan udah banyak, tapi ada anak yang belum mengetahui huruf, angka dan sebagainya itu Kak? Itu ada banget waktu itu, tapi karena alasannya dia putus sekolah. Dan jadi dan untungnya waktu itu anaknya itu ya emang belum paham banget, nggak terlalu pinter baca, ngitung, tapi dia ada kemauan Kak. Jadi kayak diajarin dia mau dan ngajarnya itu juga mudah ternyata, walaupun dia putus sekolah tapi dia tetap paham dengan cepat gitu. Jadi memang ada yang kita temukan yang seperti itu Ada. ya di Palembang. Wah, agak speechless loh. Gue kira orang Palembang, tapi dia kalau uang tahu nggak sih? Uang tahu ya. Tahu ya. Nominal uang dia tahu ya. Karena itu sehari-hari sih sebenarnya. Kalau dia tuh kayak ngobrol kayak kita bahasa sehari-hari uang. Tapi kalau mengenai angka hitungan dia masih kurang karena putus sekolah. Rata-rata anak-anak di daerah 3T itu putus sekolah kalian tanya nggak sih karena apa Kak? Ada yang kita tanya juga, yang satu ada anak yang karena emang katanya nggak ada biaya. Terus ada juga emang dari dianya sendiri gitu loh Kak, Kemauan dia sendiri nggak mau sekolah lagi. Ada yang emang terpaksa mencari uang untuk biaya hidup, ngebantu orang tua. Bener banget. Jadi agak gimana ya gitu kan. Tapi selama kalian 3 bulan, kurang lebih 3 bulan di sana memang benar-benar mendapatkan pelajaran, sama-sama memberi pelajaran sih sebenarnya. Kalian mengajarkan dan kalian juga dapat pelajaran dari mereka ya sebenarnya untuk San Chapter sendiri. Di 2025 ini akan diadakan lagi. Wah, keren sekali ya. Berarti tahun kedua kalian ya untuk kegiatan ini. Excited gak sih setiap banget lihat orang-orang baru ya, teman-teman adik-adik yang baru. Jadi memang masih ditemukan ya kalau di daerah 3T itu anak-anak yang putus sekolah, yang belum bisa terlalu pandai membaca. Mungkin dia bisa membaca tapi tidak terlalu pandai, terus juga berhitung sebagiannya. Jadi untuk dulur yang mungkin berkecukupan dari segi finansial, yang orang tuanya nyuruh tinggal berangkat sekolah bae, dak pening-pening lagi, sekolah lah bae, kalau dah jangan nak minggat-minggat. Jadi kita harus lihat uang-uang. Maka dari itu San Chapter juga ngadain yang namanya sehari bersama San ya. Jadi teman-teman bisa rasain tuh gimana rasanya anak-anak di sana, bisa lihat situasinya langsung. Keren sekali. Dan itu pastinya membutuhkan biaya besar sama ya seperti kegiatan-kegiatan lainnya. Itu pun kalian harus mencari sponsorship untuk itu. Iya, benar. Oke. Itu biasanya lebih
dikencengin lagi sih Kak nyari sponsornya. 3 bulan ya. Iya, karena 3 bulan. Dan itu kan juga lebih banyak memakan biaya karena kan anak-anaknya juga nggak, kalau panti kan mungkin cuma 50-an ya. 50. Kalau misalkan tahun kemarin tuh hampir 100 ya anak-anaknya. Anak-anak yang ikut 100 Iya. Karena Oke. mereka juga excited. Jadi kayak setiap kalau misalkan mau hari Minggu pasti mereka langsung kayak merasa les gitu. Mereka berhenti sejenak dari aktivitas mereka untuk main bareng kalian. Jangan-jangan kalian iming-imingin jajannya. Jadi mereka kayak wah enak nih belajar sambil jajan ketemu kakak-kakaknya gitu kan. Terus juga nggak panas-panasan juga untuk 1 hari. Mungkin rata-rata kan mereka bekerjanya di pinggir jalan ya kan, seperti itu kan kalau di daerah 3T, entah mencari barang-barang dan sebagiannya pasti mereka bekerja lah setiap harinya. Ketika kalian datang di hari Minggu, mereka rasa libur les ya bareng. Oke, jadi teman-teman dari Sun Chapter ini keren sekali nantinya di Sekolah Nusantara. Kalau untuk di kegiatan kali ini mereka bareng panti, anak-anak panti, tidak, maksudnya tuh kayak mereka udah mendapatkan kasih sayang tapi kasih sayangnya belum full kayak kata teman-teman kita tadi, mungkin agak caper-caper dikit terus gitulah ya anak-anak panti. Nah mungkin tadi kan kita udah ada di penghujung nih, harapannya Kak untuk kegiatan kalian kali ini bagaimana sih? Selain kalian mendapatkan donatur yang banyak ya, harapannya apa lagi nih selain itu? Kalau dari aku harapannya tuh semoga anak-anak pantinya juga itu bisa mendapatkan ilmu dari kita. Terutama itu kan mungkin yang tema yang kita bawain itu sangat basic, tapi mungkin nggak semuanya anak-anak itu bisa memperhatikan ke sana Kak. Jadi semoga anak-anak pantinya itu selain bisa melukis senyum di wajahnya, itu juga bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kita kasih. Oke, benar banget ya. Kalau dari Kak Salsabila sendiri gimana Kak? Kurang lebih sama ya Kak, karena kita itu temanya 1000 Senyum Nusantara, jadi ya aku harap nanti anak-anak juga senang, bahagia, terus juga mempunyai pengetahuan yang emang mereka udah tahu tapi mungkin belum tahu sepenuhnya, jadi lebih tahu. Oke, jadi menambah pengetahuan mereka ya, benar-benar. Sekali-sekali bertemu orang-orang baru, Iya. nggak bosen lihat yang itu doang ya. Oke, apalagi nih teman-teman kalau dari Sun Chapter ini cantik-cantik, ganteng-ganteng. Aduh, cuci mata nih. Oke, di penghujung ini Kak, setelah tadi harapan Kakak untuk kegiatan kali ini, mungkin boleh diulangin lagi. Mungkin ada teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang yang mau donasi apa aja yang diterima melalui apa, atau mungkin bisa DM kemana? Boleh deh Kak Salsabila atau Kak Anjani yang mau nyebutin donasinya berbentuk apa gitu. Oke, untuk donasinya sendiri itu boleh berbentuk sembako dan uang tentunya. Terus juga kalau ingin berdonasi bisa langsung aja ke Instagram sun.palembang.2020. Oke, itu langsung ke sana ya. Nah, kalau mungkin males banget nih buka Instagram gitu, mau nomornya nih, mana nomornya, boleh deh di spill nomor. Tapi itu nomor benar-benar nomor admin kan, bukan nomor pribadi ya. Takutnya nomor pribadi nih. Gimana tuh? Kalau untuk ke Sibank itu bisa di nomor rekening 901165673799. Oke. Kalau untuk dana itu bisa di 085956477505. Oke, nah jadi untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang, ketinggalan di siaran kita ini terlewatkan, boleh ditonton ulang atau didengarkan ulang melalui YouTube kita di Pro 4 Palembang ya. Jadi tidak kate alasan untuk membatalkan niat kamu untuk berdonasi bareng Sun Chapter Palembang ini di kegiatan mereka kali ini bareng anak-anak panti. Kalau begitu kami tutup dulu obrolan kita pagi ini ya bareng Kak Sania sama Kak Anjani. Terima kasih sudah datang ngobrol sama Kak Mita, sudah ajak kita mengenal Sun lebih dekat lagi dan juga mengenal program-program kerja mereka, dan di bulan ini mereka bakal ngadu ke kegiatan bareng anak-anak panti dengan tema 1000 Senyum Nusantara bersama Senyum Anak Nusantara ya. Jadi
yang nak bergabung KG di Instagram tadi boleh dipantengin be dulu. Nanti satu hari bersama San, Kak Mita juga kayaknya bakal ikut ya untuk ke daerah 3T itu. Penasaran nian soalnya kan. Jadi nanti kita bakal bergabung, bertemu bareng-bareng sama anak-anak atau teman-teman dari San untuk turun langsung, terjun langsung melihat nih kegiatan-kegiatan mereka di daerah 3T ini sendiri. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran ini. Yang ketinggalan tadi kata Kak Mita boleh langsung ke YouTube kita di Pro 4 Palembang. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Sun Chapter Palembang sudah hadir, sudah ngobrol, sudah menjelaskan sejelas-jelasnya bareng kita pagi hari ini. Untuk itu kami juga pamit dari ruang dengar dorol-dorol pendengar Pro 4 RRI Palembang karena kebersamaan kita sudah habis sampai di sini. Kita bertemu lagi di hari lain nih, tentunya di Pro 4 RRI Palembang. Langsung bayar dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Mita Dwi Indasari pamit, sampai bertemu lagi esok hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.